syukur untuk ibadah CLCC lewat Zoom malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati, bahkan Tuhan sudah hadir. Kami sekali lagi mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami buka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak John. Ya, terima kasih Bu ADC. Oke, mari kita akan siapkan hati kita ya. Malam ini kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Semua yang hadir orang-orang luar biasa, Cifung, Tuhan berkati ya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya, oh Yesusku. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, Tuhan gunung batu kami, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah dan kami memuji Engkau malam hari ini. Oke. Haleluya, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang layak disembah malam ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Yesus Tuhan malam ini. Oh, satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus namanya. Mari datang dan sujud menyembah Yesus. Semuanya katakan mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Bersama katakan mulia, sungguh mulia Tuhan. Oh mulia, Engkau mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa selamanya. Oh, mulia. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Di hadapan kita katakan bersama, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Bersama katakan di hadapan Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh,
Tiada yang lain yang kami sembah malam ini. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Mari bersama katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Jadi raja, sama katakan, dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan. Katakan, jadi raja, kau raja. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan malam ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Semua kita yang bersuka cita, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini ya, sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, dan luar biasa. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja selamanya. Ya Tuhan, yes. Mari kita katakan dengan segenap hati, haleluya. Semua angkat suara bagi Tuhan, sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes. Mari katakan sekali lagi, langit dan bumi. Haleluya. Di hadapan Tuhan semuanya angkat suara bagi Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
Tuhan dan Rajaku. Lagi semuanya katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sukan sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi haleluya, amin. Semuanya haleluya, amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersuka cita malam ini ya. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan naikkan satu pujian ini bagi Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kita semua ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami semua. Yesus yang memberikan kemenangan yang kami kagumi di malam hari ini. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau Yesus malam ini. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Hati kami sungguh merindukan Engkau malam ini Tuhan. Di hadapan-Mu semua yang percaya, mari sama-sama kita nyanyikan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kagum akan Engkau. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih anugerah-Mu bagi kita sekalian. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sama katakan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
akan Engkau, Kau Allah, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sampai selamanya kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Biarlah mata kami tertuju kepada Yesus, pribadi yang kami kagumi malam ini Tuhan. Betapa mulianya, betapa besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Biarlah segala yang bernafas datang sujud dan menyembah kepadamu Tuhan. Biarlah segala bangsa sujud dan menyembah di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, oh ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami sungguh kagum kepada Tuhan. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ini doa kami, ku kagum akan Engkau. Besar Tuhan, sembah Dia. Kami kagum Yesus, Engkau Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Amen, 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 amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan malam ini. Dan selamat datang Pak Darmawan Lim yang sudah menikah kemarin ya, tanggal 2 Desember ya. Saya percaya bahwa semuanya pasti sukses ya. Acaranya berjalan dengan baik, dan kemarin Pak Lubis, besoknya Pak Roli Lubis ya. Menikah tanggal 3 kemarin, sebelumnya itu ada Saudara Ivan juga bersama Grace menikah. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Pak Darmawan Lim ya. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya. Ya Cifung? Oke, Pak Darmawan Lim silakan bisa menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Ya, salam Pastor, salam teman-teman semuanya. Pastor, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa restu dari Pastor untuk saya Darmawan, Dahana Nova Luciana Siaan beserta Ibu Sintan ini ya. Terima kasih banyak atas dukungan doa restu dari Pastor. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kepada semua teman-teman di gereja Zoom CLCC, terima kasih banyak atas doa restunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, saya mulai doa malam, doa sebelum dengar firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu berdoa, Bapa.
Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam ibadah Jumat online Gereja CNCC. Bapak berkatilah Pastor John Sarbunan Tuhan, gembala kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu ada di dalam setiap bubur, ada di dalam setiap mulutnya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Roh Kudus memimpinnya Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan merupakan hati Tuhan, suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Bapak berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukakanlah telinga rohani kami Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan mampukan kami mendengar dengan baik, mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan akan terus bertumbuh, mengakar kokoh Tuhan dalam hati kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang ada ikut ibadah Jumat online malam hari ini. Tuhan berkati semuanya. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih Roh Kudus. Bapak ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpuji Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa, memohon, meminta kepada Bapa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin, amin, amin. Mic-nya Pak John belum dibuka. Pak John, mic-nya belum dibuka, Pak John. Ya, oke. Praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan Lim untuk doa yang sangat indah ya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati pelayanan Pastor. Amin, amin, amin. Oke. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Oke, Pak Lukas juga sudah bersama kita ya. Silakan Pak Frans Angki dapat memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oke, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan yang luar biasa malam ini. Sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita di malam hari ini. Haleluya. Ya, ini dia. Haleluya, kita lihat tema kita malam hari ini bicara tentang pembuat keajaiban di generasi ini, ya. Sebelum generasi ini, di generasi-generasi sebelumnya, saudaraku. Itu Tuhan banyak membuat mujizat, dan saya percaya kalau Tuhan buat mujizat di generasi sebelumnya, satu generasi itu antara 70 sampai 80 tahun itu satu generasi ya. Dan kita lihat Tuhan pun masih membuat keajaiban di generasi ini. Kita lihat ayatnya dulu. Dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Nats Alkitab Keluaran 15 ayat yang 11 yang menyatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Amin. Engkau pembuat keajaiban. Jadi siapa yang pembuat keajaiban? Tuhan adalah pembuat keajaiban. Apakah manusia biasa bisa membuat keajaiban? Tidak akan pernah bisa, ya. Pembuat keajaiban itu hanya berasal dan bersumber dari Tuhan Yesus. Dia pembuat keajaiban. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh diangkat kembali, yang sudah hancur dipulihkan, yang berdosa diampuni, yang binasa ternyata diselamatkan Tuhan. Itulah pembuat keajaiban, Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menghentikan badai kehidupanmu. Dia sanggup meneduhkan gelombang gelora, angin topan yang sedang bertiup, menggoncangkan bahtera kehidupanmu. Dia sanggup meneduhkan semuanya, sehingga semua menjadi reda, menjadi tenang kembali.
Dia pembuat keajaiban yang bisa menghancurkan segala kekuatan musuh. Oh, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Jawabannya tidak ada. Allah manakah seperti Allah kita? Jawabannya tidak ada. Allah yang dipuja, disembah, ditinggikan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah mereka tidak seperti Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Allah yang dahsyat. Segala Allah sujud menyembah Dia karena Dia Allah penguasa langit dan bumi. Oh, haleluya. Itulah sebabnya kita kagum kepada Yesus. Dia pembuat keajaiban di generasi ini. Siapa percaya di generasi ini Tuhan masih melakukan mujizat. Yang percaya lambaikan tangan. Yang membutuhkan mujizat lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, percaya malam ini juga engkau disembuhkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, percaya malam ini juga engkau diberkati Tuhan. Kalau orang lain hidupnya mengalami kemenangan atas persoalan, engkau juga akan mengalami hal yang sama. Siapa yang membuat mujizat itu? Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini engkau mendengar dokter berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi selama imanmu kepada Allah pembuat keajaiban, mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan pernah hatimu berpaling dari Yesus. Jangan pernah hatimu melepaskan Yesus. Biarlah hatimu melekat pada Yesus. Dia pribadi penguasa langit dan bumi. Takkan pernah tergoyahkan, takkan pernah terkalahkan. Dia takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya masih tetap sama. Dialah yang membuat mujizat dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan tidak pernah kau pikirkan, Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Dia tahu hari ini ketika hatimu sedang susah, hatimu sedang sedih, ketika hatimu dalam keadaan tertekan, ketika kau dalam kesesakan, engkau mengalami jalan buntu, dan engkau merasa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang bisa menolong engkau. Saya beritahu malam hari ini, pembuat keajaiban ada di sini. Dia ada di dalam kebaktian ini. Dia ada di tempat di mana kau berada. Dan biarkan hari ini kuasanya, mujizatnya, kemenangan, kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Oh, dia sangat menakutkan. Ketika banyak orang mendengar nama itu, mereka gemetar, saudaraku. Musuh pun gemetar ketika mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa. Bahkan segala kuasa-kuasa di langit, di bumi, semuanya gemetar ketakutan ketika mendengar nama itu. Nama Yesus, nama pembuat keajaiban itu. Sampai hari ini dia masih melakukan mujizat yang sama. Bilang amin. Amin. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Tuhan sampai hari ini dan selamanya masih membuat mujizat. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang taat dan setia melakukan segala firman-Nya. Bilang, itu saya ya Tuhan. Bilang, Itu saya saya ya mau Tuhan. melakukan firman-Mu. Amin. Maka ketahui malam ini Tuhan dengan cara yang ajaib memberikan mujizat bagimu. Amin, saudaraku. Ya, mari kita lihat pembuat mujizat di generasi ini, saudaraku. Dapat kita pelajari, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sungguh indah firman ini, saudaraku. Ini dahsyat setiap bagian-bagian firman yang kita pelajari. Ayat per ayat yang kita coba cermati, kita coba kupas. Kita renungkan secara berseri, secara berurutan. Ini mempunyai makna yang luar biasa, saudaraku. Ya, kita pelajari malam ini dalam sorotan tema pembuat keajaiban di generasi ini. Dan siapakah yang mengalami mujizat yang Tuhan lakukan di generasinya? Itulah Petrus. Pada zaman Petrus dia mengalami mujizat keajaiban. Di zaman ini pun, di generasi ini pun,
Tuhan sang pembuat keajaiban masih melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, dia tetap Tuhan yang sama, masih melakukan mujizat di zaman ini. Katakan amin, di generasi ini ya. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, kita pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti pembuat keajaiban di zaman ini. Siapa yang membuat keajaiban di zaman ini? Bilang, Yesus. Amin, saudaraku. Bukan manusia sakti, bukan orang-orang yang hidup dalam dunia kegelapan okultisme, tapi Tuhan pembuat keajaiban. Malam hari ini dia sanggup memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Mari kita pelajari siapakah orang percaya yang mengerti pembuat keajaiban di generasi ini. Mari kita lihat. Yang pertama, ini dia. Ciri yang pertama dari orang yang mengerti pembuat keajaiban di generasi ini, yang pertama, dia adalah orang yang memiliki semangat. Ayo katakan semangat. Apakah hari ini saudara sedang patah semangat? Tuhan ingin saudara semangat. Karena hanya dengan semangat itulah Tuhan akan bekerja membuat keajaiban. Orang kalau dia punya semangat, saudaraku, yang sakit gampang sembuh. Biarpun orang sehat, kalau dia sudah tidak punya semangat hidup, gampang sakit, saudaraku ya. Memiliki semangat. Semangat untuk apa, saudaraku? Semangat untuk terus-menerus meyakinkan ke orang percaya akan perbuatan Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Petrus mengetok pintu itu, saudaraku. Ketika dia mengetok pintu itu, saudara-saudara kasih Tuhan ya. Dia ketok pintu. Dan seorang wanita yang bernama Rode. Ini wanita ini luar biasa. Tadi pagi saya bicara tentang ketajaman roh, saudaraku ya. Orang yang punya ketajaman roh itu dia cepat meresponi akan pergerakan Allah. Sementara yang lain yang berdoa di situ mereka tidak cepat meresponi dan mereka tidak menjadi orang yang peka, saudaraku. Mari kita lihat, ini ciri yang pertama dari orang yang mengerti pembuat keajaiban di generasi ini. Yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang yang memiliki semangat. Katakan semangat. Semangat untuk apa? Untuk terus-menerus meyakinkan ke orang percaya akan perbuatan Allah. Saya sampai hari ini pun dalam khotbah-khotbah saya selalu terus-menerus meyakinkan orang percaya tentang perbuatan Allah di dalam kehidupan saya. Saya yang divonis dokter tidak bisa hidup lagi. Kalaupun saya hidup, kemungkinan kecil. Dengan catatan kalau saya hidup, yang pertama saya cacat, gak bisa jalan alias lumpuh aku. Yang kedua, kalaupun saya hidup, saya tidak akan normal alias begini. Ya, jam 8:15. Tapi Tuhan sang pembuat keajaiban, dia sembuhkan saya dengan ajaib. Dia Tuhan yang sama yang kita sembah malam ini. Dia juga sanggup menyembuhkan penyakitmu. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 12 ayat 16. Para Rasul 12 ayat 16 yang mengatakan, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Amin. Oh, haleluya. Tetapi Petrus terus-menerus, bukan 1-2 kali, bisa 8 kali, 10 kali, 20 kali dia ketok pintu. Saudara-saudara, ini saking Rode, perempuan yang melihat ada Petrus di luar, saking girangnya dia tidak cepat-cepat buka pintu. Dia masuk dan dia beritahu kepada teman-teman di dalam ruangan di mana mereka sedang berdoa. Dia bilang, aku melihat Petrus ada di luar, aku dengar suaranya. Dia bilang, enggak lah, kamu itu mengigau aja, itu mungkin malaikatnya, malaikat yang Tuhan kirim. Kamu salah tuh. Saudara lihat ya, ada banyak orang Kristen tidak punya kepekaan seperti ini. Tapi Rode, seorang cepat meresponi akan pergerakan Allah. Dia menjadi orang yang begitu pendengarannya tajam sekali, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi Petrus tidak menyerah walaupun pintu belum dibuka. Dia terus meyakinkan mereka. Dia ketuk pintu, ketuk lagi. Dia bilang, aku ini loh, saudaraku ya. Dan inilah Bapak Ibu sekalian ciri orang-orang, saudaraku ya,
yang memiliki, Bapak Ibu sekalian ya, dia memiliki pengertian pembuat keajaiban di generasi ini. Dia memiliki semangat untuk terus menerus meyakinkan ke orang percaya akan perbuatan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses pengulangan itu penting, saudaraku. Ya, dikatakan 1 kali, 2 kali, terus jangan lupa. Nah, saya lihat biasa orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang benar-benar mengerti akan karya Tuhan. Mereka selalu bercerita berulang-ulang akan cerita mereka itu. Sehingga apa, Bapak Ibu, walaupun orang sudah dengar 1, 2 kali, 5 kali, 10 kali, orang tidak pernah bosan. Karena apa? Mereka yakin bahwa kuasa Allah masih terus bekerja. Ya, seperti Petrus ini, dia ketok pintu terus. Dia meyakinkan, aku ini bukan malaikat, aku ini Petrus. Dan ini luar biasa, saudaraku. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ini ciri yang pertama dari orang yang mengerti pembuat keajaiban di generasi ini. Mari kita lihat yang kedua, ada M yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti pembuat keajaiban di generasi ini, siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang memberi isyarat. Katakan isyarat ya. Ada kode, saudaraku. Ya, isyarat dengan benar, jangan dengan salah, saudaraku. Harus dengan benar, isyarat dengan benar. Dan kemudian dia menceritakan bagaimana Tuhan memberi pertolongan baginya. Oh, malam ini berapa banyak saudara butuh pertolongan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang mengerti sang pembuat keajaiban, saudaraku ya, di generasi ini, dia memberikan syarat, saudaraku. Dia memberikan isyarat supaya apa? Dia bisa menyampaikan komunikasi dengan baik. Dia suruh mereka diam, mereka tenang supaya dia bisa menyampaikan apa yang sedang dia alami, apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 17. Ya, silakan Pak Frans Angki. Baik, bisa dibuka. Kisah para Rasul 12 ayat 17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Amin. Amin. Wow, ayat ini luar biasa, saudaraku. Buka hatimu dan tangkap apa menjadi pesan Tuhan di malam hari ini lewat ayat ini. Ya. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan apa? Dia beri isyarat dengan apa? Dengan tangannya. Tujuannya apa dia memberi isyarat? Supaya mereka diam. Mereka harus diam dulu supaya Petrus bisa menyampaikan sesuatu. Makanya di dalam kebaktian itu jangan ngomong sendiri. So diam, dengarkan pesan-pesan Tuhan. Supaya saudara bisa menangkap itu. Terkadang saya perhatikan di dalam kebaktian, pada saat firman disampaikan, orang dia nggak sadar, dia ngomong sendiri, apa kabar kamu, gimana kamu, ini gimana. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia bisa mendapatkan pesan Tuhan yang secara spesifik kepada dia, saudaraku. Dia kehilangan sesuatu yang berarti, hilang, saudaraku. Nah, Petrus harus memberi isyarat supaya mereka itu diam, ya. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Ini saudara-saudaraku keajaiban Tuhan. Ini adalah sesuatu kuasa supranatural. Pintu tanpa dibuka dengan kunci gembok, dia terbuka otomatis, saudara-saudaraku. Itu ketika Tuhan hadir, dia utus malaikatnya yang namanya hal yang ajaib, yang tidak mungkin, bahkan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Ya, saudaraku, hari ini Tuhan ingin, kalau engkau ingin mengalami, saudaraku, pembuat keajaiban di generasi ini, maka engkau perlu memberi isyarat dengan benar, saudaraku, ya, untuk menceritakan bagaimana Tuhan memberi pertolongannya kepadamu. Nanti kita akan lihat bagian yang terakhir ini indah sekali, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, siapakah orang yang mengerti pembuat keajaiban di generasi ini? Ada M yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyadari. Menyadarinya bagaimana, saudaraku? Dia menyadari bahwa peristiwa ajaib itu yang dialaminya akan menjadi berita yang menggemparkan orang banyak. Wow, dahsyat, saudaraku, ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul 12 ayat 18. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Amin. Amin.
Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Pada keesokan hari, berarti hari kemarin apa yang terjadi? Mereka tidak tahu, saudaraku. Bahwa malaikat datang membawa Petrus keluar dari penjara, saudaraku. Jadi gempar, berita itu jadi viral, jadi heboh, saudaraku. Jadi buat bibir, saudaraku. Wow, itu dahsyat sekali, saudaraku. Dan saya ingat ketika saya mengalami peristiwa musibah di Malaysia itu tahun 1991, tepatnya tanggal 12 Januari, saudaraku. Dan dokter sudah angkat tangan, dokter berkata tidak ada harapan hidup. Tapi keajaiban Tuhan terjadi oleh karena banyak orang yang berdoa kepada saya, saudaraku. Tuhan memberi saya kesempatan hidup, satu anugerah Tuhan luar biasa. Ketika dokter lihat mujizat itu terjadi, saudaraku, dia tercengang-cengang. Dia bilang kepada almarhum orang tua saya, ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Dia bilang, John disembuhkan, dia berikan surat keterangan, berikan surat rekomendasi. John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah kita, Tuhan Yesus sang pembuat keajaiban. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saat itu beritanya viral, jadi heboh, jadi gempar di Malaysia, saudaraku. Kemarin mereka dengar ada berita dimuat di harian, saudara, harian itu Malaysia, saudaraku, ya, di surat kabar Malaysia ditulis di halaman depan, seorang pemuda dari Indonesia sedang dalam keadaan kritis, saudaraku, dalam keadaan sudah tidak lagi, saudaraku, tidak lagi bisa diharapkan, ya, dalam keadaan kritis. Tahu-tahu besoknya berita itu berubah, saudaraku. Keajaiban Tuhan terjadi, ternyata mereka tulis lagi, seorang pemuda dari Indonesia mengalami keajaiban mujizat, miracle terjadi, dan saat itu banyak mereka minta pelayanan kami. Kami 2 minggu di sana, saudaraku. Kami melayani mereka, saudaraku. Kami menceritakan apa yang Tuhan lakukan, saudaraku. Itu dahsyat. Pulang ke Indonesia, di Jakarta teman-teman sudah atur pelayanan kami. 2 minggu kami di Jakarta dan pulang ke Ambon, saudaraku. Lalu kembali ke Surabaya tahun 92, saudaraku, ya. Ini keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan buat sesuatu itu dahsyat. Itu jadi gempar, heboh, saudaraku, ya. Oke, mari kita lihat apa yang menjadi hasilnya. Ini dia, saudaraku. Hasil yang pertama. Haleluya, dari pembuat keajaiban di generasi ini. Lihat, ini yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Haleluya. Dia membuat banyak orang tercengang. Oleh apa? Tercengang oleh apa? Oleh kuasa Allah secara supranatural. Kita lihat, ya. Kisah Rasul 12 ayat 16. Kisah para Rasul 12 ayat 16, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan mereka melihat dia, mereka tercengang-cengang. Amin. Mereka tercengang-cengang, saudaraku. Jadi lihat, orang percaya yang taat pada firman, dia membuat banyak orang tercengang oleh apa, saudaraku? Oleh kuasa Allah secara supranatural. Wow, dahsyat. Itu hasil yang pertama, ya. Cifung nanti siap-siap berdoa, ya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, saudaraku, ini dahsyat. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, ini sangat-sangat luar biasa, saya diberkati. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah ditolong Tuhan, dan kemudian dia mengerti. Mengertinya bagaimana? Di tempat lain ada orang lain yang butuh ditolong Tuhan. Mari kita lihat, ya, ayat ini. Kisah Rasul 12 ayat 17. Kisah para Rasul 12 ayat 17. Yang mengatakan, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik di bagian terakhir. Dikatakan lalu ia ini malaikat Tuhan. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Jadi malaikat meninggalkan Petrus, dia pergi ke tempat lain. Nah, ke tempat lain itu di mana? Oh, di sana ada orang yang membutuhkan dia. Ada orang dalam keadaan sekarat. Mereka butuh pertolongan Tuhan.
dia pergi ke tempat lain. Di sana ada seorang ibu yang dalam keadaan takut karena persoalan beban berat dan dia butuh pertolongan Tuhan. Dia pergi ke tempat lain itu kemana? Ke tempat di mana saudara berada saat ini. Tuhan tahu hari ini engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau sedang takut, engkau sedang cemas, engkau sedang khawatir, engkau dalam keadaan bingung, gak karu-karuan, engkau dalam keadaan tidak tenang, engkau dalam keadaan depresi. Tuhan tahu engkau butuh pertolongan dan Tuhan mau jumpai engkau malam ini. Katakan amin. Ya, ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pastikan tempat lain itu ada saudara saya. Dia tahu hari ini mungkin engkau sedang khawatir tentang bagaimana hidupmu, bagaimana masa depanmu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana karir pekerjaanmu, bagaimana bisnismu, bagaimana keuanganmu. Dia tahu, maka dia meninggalkan Petrus yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sekarang giliran saudara mengalami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kalau orang lain ditolong Tuhan, sekarang giliran saudara juga mengalami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Yesus datang menjumpai engkau dan saya. Amin, saudaraku. Wow, ini luar biasa ya. Pembuat keajaiban di generasi ini. Dia Tuhan dengan sekejap, saudaraku. Di waktu yang sama, dia ada di Amerika, di Australia, di Hong Kong, di Kanada, di Jerman. Dia dari jam yang sama, waktu yang sama, bisa pun menjumpai engkau saat ini juga ya. Di saat kita beribadah secara online ini, dia dengan kuasa yang sama, begitu cepat, di waktu yang sama bisa menjumpai engkau dan saya. Bilang amin. Karena dia tahu engkau butuh pertolongannya. Amin. Suami tidak bisa menolong engkau, istri tidak bisa menolong engkau, anak tidak bisa menolong engkau, orang tua tidak bisa menolong engkau, dokter tidak bisa menolong engkau, saudaramu tidak bisa menolong engkau. Yesus bisa menolong engkau. Dia pergi ke tempat lain karena dia tahu di situ ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Malam ini berapa banyak saudara butuh pertolongan Tuhan? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Saat dokter berkata tidak bisa menolong, Tuhan yang bisa menolong. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dahsyat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia secara pribadi menjadi pusat perhatian utama ya. Menjadi pusat perhatian utama yang selalu dibicarakan. Ini beritanya jadi viral. Kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 18. Kisah Rasul 12 ayat 18, pada keesokan harinya gemparlah prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Amin. Apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Jawabannya, Petrus aman dalam tangan Tuhan. Petrus dalam lindungan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan engkau aman, saudaraku. Orang tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Istri tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Suami tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Anak tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Tapi di dalam tangan Tuhan engkau aman, saudaraku. Engkau tenang, engkau bahagia. Katakan amin ya. Terbukti Petrus ini, orang lain cemas, mereka khawatir. Bagaimana Petrus? Jangan-jangan mungkin dia sudah dibunuh, dia sudah dihilangkan jasadnya. Tahu-tahu memang Petrus masih hidup sampai hari ini. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan memberkati kita sekalian malam ini. Jangan takut. Pembuat keajaiban di generasi ini masih tetap membuat mujizat. Jangan ragukan kuasanya, jangan ragukan mujizatnya. Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberi engkau pertolongan. Bahkan saya katakan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat, itu akan terjadi secara supranatural dalam kehidupanmu. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Dan kepada sahabat kita terkasih, Cifung akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, kami percaya Tuhan firman-Mu yang luar biasa ini yang sudah menjamak kami termaterai di dalam hati kami dan pikiran kami. Bapa, kami percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Membawa kami semakin hari kami mengerti, dibukakan oleh Pak Pendeta John. Tuhan, lindungi Pak Pendeta John, urapi dia semakin hari, berikan roh hikmat, akal budi, kepintaran terus menerus Tuhan, sehingga kami mengerti, dibukakan pewahyuan baru. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya hari ini Tuhan, kami sudah dibukakan lebih lagi dan lebih lagi, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain, Amen. Menjadi berkat buat keluarga kami, buat tetangga kami,
tetangga kami kiri kanan muka belakang, sehingga firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Yes. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Bapak. Yes. Firman-Mu ya dan amin menjadi terang bagi kami. Kami Amin. sudah diurapi oleh Pak Pendeta John Tuhan. Kami percaya ini menjadi misi kami untuk orang Haleluya. lain yang membutuhkan sesuai dengan firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu termeterai dalam hati kami dan kami bisa menjadi saksi-Mu di mana kami berada, yang butuh pertolongan Tuhan, yang Yes. kesesakan seperti firman kata tadi Tuhan, yang tidak bisa ditolong oleh suami kami, tidak Ya, bisa ya. menolong anak-anak kami, semuanya tidak ada yang menolong. Tapi Yesus itulah jalan Amin. kebenaran dan hidup Terjadi yang menolong dalam nama kami. Yesus. Kami akan memberitakan firman-Mu Yes, kemana Lord. saja kami berada. Bapa, semua yang mendengarkan saudara kami seiman, pakai mereka untuk kemuliaan-Mu, biar Yes. mereka juga, oh Tuhan, memberikan kesempatan kepada teman-teman seiman kami yang belum mendengar berita ini Tuhan, bisa bersatu di tempat ini, bisa memberitakan firman-Mu yang diberitakan oleh Pak Pendeta John, biar kami juga mengambil alih. Yesus itu Tuhan, yang mana Tuhan kami mengajak teman-teman kami yang belum seiman untuk mendengarkan berita keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik, sangat Ya, baik, Yesus. terlalu baik. Injil ini harus diberitakan ke seluruhnya Tuhan, ke tetangga kami, ke teman-teman kami. Terima kasih Roh Kudus, banyak orang yang belum bisa mendengarkan, banyak orang-orang belum mendengarkan berita keselamatan ini. Engkau sangat baik. Hari ini kami Amin. dibukakan Tuhan, dibukakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sulbung-sulbung kami sudah dibukakan. Pakai hamba-Mu Pak John dan Ya, keluarganya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di mana Haleluya. diberitakan firman. Dan firman itu tidak akan kembali. Firman itu yang bekerja di dalam kami. Makin hari sehingga saudara-saudara kami mendengarkan Tuhan dijamak dirinya semuanya untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus, di luar sana belum banyak belum mendengar firman yang mulia ini Pak. Kami percaya Yesus, kami akan melangkah Tuhan. Setelah kami mendengar ini, kami harus melangkah dengan semangat. Amin. Amin. Oh Amin. Yesus, Amin. terima kasih Bapak. Haleluya. Engkau memberikan firman yang sangat indah. Kami harus melangkah. Kami tidak boleh jadi orang yang suam-suam Ya, padanya. Yesus. Dia harus menjadi orang yang Kau panggil dan Kau pilih. Kalau Pak Pendeta sudah mengatakan ini, bukan dari Pak Pendeta, tapi dari Roh Kudus, Ya, memberitakan Yesus. melalui Pak Pendeta John. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya hari ini ada mujizat, ada Amin. mujizat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Dalam nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dibangkitkan melalui firman ini. Yesus itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah membakar kami menjadi meterai di dalam nama Yesus, sehingga firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan Yes. sia-sia. Amin. Terima kasih Yesus, terima Terima kasih. kasih, Oh Tuhan Yesus, berkati mereka mendengarkan Tuhan, dimanapun mereka berada, saudara kami seiman, berkati mereka. Karena firman ini tidak akan kembali. Firman Amin, ini amin. membawa kami. Terus Tuhan semakin hari, Ya, semakin Yesus. bawa, semakin mengenal akan pribadi Yesus sendiri yang begitu dahsyat. Terima kasih Yes. Tuhan, selama ini kami belum pernah mendengarkan firman yang demikian. Hari ini kami dibukakan, mata Ya, kami yang Yesus. buta melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ajar kami setia, ajar Ya, kami setia Yesus. Tuhan, Amin. selalu Amin. mencari Amin. Yesus. Oh Yesus itu luar biasa. Terima kasih pola jalan kebenaran hidup. Tidak ada satu pun yang dapat Tuhan kembali ke surga kecuali dengan nama Yesus, nama Ya, yang mulia Yesus. itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal Ya, tetap. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terangi lebih dalam lagi. Dalam pakai Pak John, Tuhan kemana Pak Pendeta John, kemana dia berada, kemuliaan-Mu terjadi. Haleluya. Yesus, terima kasih, dan bawa jiwa-jiwa yang Tuhan yang perlu diselamatkan. Tuhan terima kasih Bapak, kami akan membawa jiwa-jiwa mereka, Tuhan, supaya mendengar firman ini, dan kami akan Tuhan menjadi Allah-Mu. Kami mau Bapak, Engkau Ya, berfirman Yesus. melalui Pak Pendeta John, asal mau, kami mau Bapak, dan kami akan terangkan Tuhan Ya, ke Yesus. teman-teman kami. Kami akan bawa mereka Ya, mengenal Yesus. akan ini, dan kami tahu Tuhan, akhir zaman ini Tuhan Yesus, Engkau mengasihi jiwa-jiwa, Engkau mencintai mereka, Engkau mengasihi mereka, dan Engkau tidak ingin satupun yang ditinggal atau Ya, Yesus. tertinggal, tapi mereka harus mendengarkan berita keselamatan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik, terlalu baik. Kami Amin, tidak bisa amin. membalas. Walaupun kami sudah begini, tapi kami ingin rindu, ingin diperbarui semakin Ya, hari, Yesus. diperbarui oleh firman-Mu Bapa.
kuatkan Pak Pendeta John Tuhan, Ya, berikan Yesus. kesehatan Tuhan, Amin. berikan terus semangat Pak Pendeta John Tuhan untuk selalu mengajar kepada kami, biar kami mengerti, biar Ya, kami Yesus. tinju terus, Ya, Yesus. tidak sampai patah semangat, Ya, tapi kami mau belajar untuk duduk diam. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan semua yang di sini Tuhan, semua saudara kami Kau berkati, Kau lindungi mereka satu persatu dengan darah kudus-Mu yang berkuasa itu. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujiannya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Terima Cipu. kasih Pendeta. Tuhan memberkati untuk doa yang sangat indah ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya minta waktu 5 menit ya. Saya kembalikan buat Bu ADC untuk bisa ini dulu ambil alih ya. 5 menit ya Bapak Ibu, 2-3 menit lah ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saudara bisa diskusikan. Saudara bisa diskusikan apa yang saudara dengar tadi ya. Dan Bu ADC bisa ini ambil alih dulu sebentar. Oke, ya Pak John. Untuk pengumuman setelah ini ya, tapi sekali lagi terima kasih ya Cifung untuk doa setelah firman Tuhan. Juga terima kasih kembali. Angki, suara Tuhan berkati ya, Cifung dan Pak Ya, makasih. suara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga terima kasih buat Pak Darmawan yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan tadi ya. Tuhan berkati Pak Darmawan. Selamat menempuh hidup baru ya Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita nanti akan menunggu sebentar. Mungkin kita akan menaikkan pujian Bapak Ibu atau ada yang mau bersaksi, singkat aja. Silakan sambil menunggu Pendeta John ada sesuatu. Pujian Mungkin aja, Bu. Pak Pras Angki atau Pak Lukas. Pujian aja, Bu. Pujian. Oh gitu. Kita akan naikkan satu pujian ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pujian kira-kira apa Pak Lukas? Pak Lukas bisa buka video kah? Ya, silakan Ibu. Pimpin pujian. Oke. Sebelumnya saya juga mau menyapa ada Bapak Roli Lubis. Terima kasih ya sudah bergabung kembali bersama kita di Zoom. Selamat menempuh hidup baru ya Pak Roli Lubis bersama Ibu Gita. Pujikan bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu termasuk bagi nama-Mu yang kudus. Nah, ini Pak John sudah kembali. Silakan Pak John. Oke, terima kasih teman-teman semua. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi. Oke. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini untuk masuk ke doa profetik ya. Oke. Selanjutnya kita akan kembali berdoa ya Bapak Ibu bersatu hati. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan dipimpin oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Bogor. Silakan Pak Frans Angki. Halo, Pak Frans Angki. Apa sinyal kah? Nah, ini Pak Frans Angki. Silakan Pak Frans untuk menaikkan doa profetik. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Ya Yesus. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebuah doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Frans Angki Kuara Emerin yang sudah berdoa profetik untuk kita semua malam hari ini. Tuhan berkati ya Pak Frans. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC ya Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Adece buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Terlalu naik, Pastor. Oke. Oh, bentar. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, dan ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via ke rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua jemaat gereja CLCC, harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu Feliz Navidad mulai dari sekarang. Lagu tersebut dikirim ke grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berlatih sampai hari H, hari ibadah Natal CLCC tiba. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir di dalam Natal CLCC hari Sabtu sore tahun 2023 yang diadakan pada Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
tempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palm Selatan 4, MB 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah sesi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Desember tahun 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Adice. Ya, terima kasih kembali Pak Lukas. Wow, semangatnya luar biasa. Amen. Ya, tetap semangat Bapak Ibu ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu menjadi kekuatan kita, semangat kita untuk memberitakan Injil kebenaran. Dalam Tuhan melihat hati kita ya, bukan melihat kepintaran atau luar kita. Hati yang sungguh-sungguh tulus murni untuk mempermuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa sampai pada kekekalan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, dengan berakhirnya Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Minta waktu sebentar Bu Adete. Ya. Ya, silakan. Yang Pondok Chandra itu kakaknya kemarin jatuh, ternyata lututnya itu ada yang patah Pak. Kemarin itu di rumah sakit Manyar, ternyata nggak bisa BPJS, untuk operasi itu fan-nya 20 juta. Akhirnya dipindah ke UNER. Sekarang ini ada tadi malam jam 1 masuk rumah sakit UNER, tapi sampai sekarang itu dia kesakitan belum. Dokternya belum ada reaksi apa-apa. Dan tadi pagi adiknya jatuh di MER, Pak John. Ini adiknya ini tadi mengalami gagal otak, tapinya tadi di MRI katanya nggak apa-apa, tapi sampai sekarang ini anaknya muta-muta. Om Kim, muta-muta yang di Pondok Chandra itu loh Pak John, yang Pak John saya ajak ke situ. Kemarin mau saya ajak Natalan di Pak John, ternyata sekarang itu dia mengalami, adiknya yang laki mengalami gagal otak, sampai sekarang tumpah-tumpah. Dari saya itu tadi malam nggak bisa tidur, mikiri saudara saya itu, dan tadi pagi kok ditambahi adiknya yang kecelakaan di MER. Dia mau ke gereja, ternyata dia belok, ditabrak orang lurus. Posisinya dia nggak lihat belakang. Jadi ini mengalami sampai sekarang dia muta-muta dan cecenya kakinya patah di rumah sakit UNER Pak John. Minta dibantu doa Cikwi sama Kokim Pak John ya. Cikwi sama Kokim. Kokim ya. Tolong dibantu doa Pak John agar Tuhan selalu menjamahnya. Terima kasih Pak John waktu yang diberikan pada kami. Terima kasih Bu Adece. Ya, tetap semangat Bu Indriani. Percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini ya. Kita tidak boleh berkecil hati. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti kasih jalan keluar
Tetap semangat Bu Indriani, tetap sukacita ya. Oke. Dan saya akan kembalikan ke Pak John untuk kita menerima berkat Tuhan. Apa sebelum berkat Tuhan kita mau berdoa dulu buat kakaknya Bu Indriani, Pak John? Ya, kita akan tentu berdoa untuk kakaknya Bu Indriani. Tadi siapa? Kokim sama Cikwe. Cikwi ya, buat Cikwi, Kwi sama Kokim ya, Kokim. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan tangan di depan layar monitor. Kami datang menjumpai ya Tuhan, Cikwe sama Kokim dalam nama Yesus. Sebagaimana malaikat itu menjumpai Petrus dan berpisah dari Petrus dan pergi ke tempat yang lain karena Tuhan tahu di tempat yang lain ada orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan, ada orang dalam masalah yang besar yang membutuhkan pertolongan, bahkan anak-anakmu yang juga hadir malam ini, Tuhan Engkau menjumpai mereka di tempat mereka masing-masing, mereka semua yang hadir malam ini membutuhkan pertolongan. Kami doakan untuk pergumulan, ya Tuhan, kakaknya dari, Tuhan Bu Indriani, kami doakan Kokim dan Cikwe, ya Tuhan, di dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, sembuhkan dia, maka disembuh, pulihkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga calon menantu Bu Indriani, tahun depan dia akan menikah dengan putrinya, dan kami percaya Christian sudah disembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau pembuat keajaiban juga Cilinda, yang kami akan mengadakan Natal, tanggal, Tuhan 9 Desember di tempatnya, Tuhan juga sudah sembuhkan, sehatkan, pulihkan kesehatannya. Terima kasih malam ini siapa yang sakit, taruh tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Kuasa yang sama saat ini juga aku berkata, malaikat yang juga sudah datang mengunjungi Petrus dan meninggalkan Petrus, dia pergi ke tempat yang lain, dia akan datang ke tempat di mana engkau berada saat ini, terima dengan iman. Saat namamu disebutkan satu persatu, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan, kuasa ajaib mengalir atas tubuhmu, dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, dan Pak Lukas, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Indriani, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Adece, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Darmawan Lim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Saudara kita Pak Roli, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, dan juga atas istrimu dan atas ibumu di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Cifung, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan juga mengalir atasmu, dan anak-anak Yohan Cindy James juga aliran kesembuhan mengalir atas mereka. Terima kasih. Malam ini aliran kesembuhan juga mengalir atas teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam ini oleh karena kesehatan terganggu. Sembuhkan Ibu Weli Hukubun, sembuhkan juga hamba-Mu Pak Cornelis Ismail dalam nama Yesus, juga dengan hamba-Mu Pak Max Pasal Besi, sembuhkan mereka Tuhan, biar hamba-hamba-Mu sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan juga Tuhan putri Pak Bruni Bu Rosalin, Ibu Sandra, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga Tuhan sembuhkan cucu dari Ibu Weli Hukubun, Tuhan sembuhkan juga cucu Ibu Nini Herawati, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan putrinya Pak Lubis, Tuhan anak Keren juga bicara lancar, komunikasi dengan baik. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan juga kami teringat akan Oma Nana, ya Tuhan, di usia yang sudah bertambah senja bersama suntuk, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan, sehatkan dia aman dalam perlindungan Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih semua yang hadir di malam ini. Aku berkata, tanganmu yang diangkat, itu tanda engkau siap terima mujizat, siap terima berkat, siap terima pertolongan, siap terima kesembuhan, mengalir semua dicurahkan atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas kesehatan tubuhmu, atas keuanganmu, ekonomimu, dan atas juga segala pelayananmu. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang hadir malam ini adalah pemenang. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Dan semua hari ini menjadi saksinya Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua, sampai kita ketemu lagi, dan tetap semangat ya. Terima kasih Bu Indriani.
Dan Salam buat Male ya, ya, buat Pak. mamamu di Jawa Tengah. Tuhan berkati Pak Darmawan. Terima kasih Pastor John, Tuhan Ya, berkati Tuhan Tuhan berkati dan Mas Pastor. Roli. Bu Indriani, Tuhan terima berkati kasih. Cipung. Pak Lukas, Gimana Mas Roli? Kabar Ibu gimana? Anggi. Sudah sehat? Ibu Gembala, Ibu Sinta, salam. Kurang Pastor John sekarang sih kitanya lagi sakit. Oke. Kita Iya. doakan terus ya. Teman-teman doakan juga ya. Ibu Semuanya. dari Mas Roli ya. Sehat semua. Oh ya. Ya. Terima Oke. kasih. Ya, salam buat Mbak Gita ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Selamat malam. God bless you all. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat beristirahat Pak Frans Angki. Terima kasih pelayanan Bu ADC. Terima kasih Pak Darmawan ya, Cifung. Terima kasih buat doanya ya. Pak Lukas semuanya. God bless you. Ya, bye-bye. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Salam buat Maitua, Pak Frans Angki. Buat Ibu Selvi ya. Berkati Amin. semuanya. Amin. Amin, amin. Pak Darmawan salam buat Bu Ananova ya. Ya, makasih banyak Oke, Pastor. God Bu bless you. Indriani, Tetap terima semangat kasih. ya. Ya. Amin, ya. Ya.